Jangan terlampau jatuh cinta sekarang karena ada waktunya. Ini kita lihat panggilan di HP, baby. Nah, yang laki-laki juga ada panggilan baby. Pulang ke rumah, bunyi HP di atas meja, ditelepon, kita sedang mandi, dilihat sama mama, disampaikan oleh mama dan ayah. No, HP berbunyi, ada telepon. Siapa mak? Sudah 10 kali. Siapa? Babi telepon. Ada lagi yang paling unik, mama papa. Kalau disingkat jadi pap. Mama papa. WA, bagaimana keadaanmu ma? Dijawab sama satu lagi, alhamdulillah baik pa. Akhirnya di bawah ditulis, ma izinkan papa main kelereng dulu. Main kelereng. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Adik-adik, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Allah yang telah memilih kita di antara banyaknya manusia, dari masa Nabi Allah Adam sampai masa Nabi Muhammad. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dijadikan sebagai umat termulia, umat teristimewa, yakni dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana keistimewaannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad terseleksi oleh Allah Ta'ala dari bermacam ragam etapenya, mulai dari jumlah Nabi dan Rasul sekati 2 laksa 124 ri. Nabi Muhammad termasuk salah satu di antaranya. Yang selanjutnya Allah memilih 313 Rasul yang diberikan wahyu, diterimakan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad juga merupakan di antara mereka. Selanjutnya Allah memilih 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi kita pun termasuk salah satu di antara Nabi 25 tersebut. Yang selanjutnya Allah memilih 5 orang Nabi sebagai ulul azmi. Siapa saja? Ayo. Nabi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nah, yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi yang dipilih sebagai ulul azmi, diberikan cobaan yang terberat, diberikan tantangan yang maha dahsyat. Nabi Muhammad juga termasuk salah satu porsi di antaranya. Yang terakhir, adik-adik sekalian, Allah memilih 1 orang Nabi sebagai khatamun nabi wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Terpilihlah Nabi saya, Nabi Anda, dan Nabi kita semua. Siapa namanya? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahagia kita pada pagi yang berbahagia ini, berkumpul di M Center Cinta ini
dalam kondisi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semoga Nabi akan senantiasa cinta, akan senantiasa ridha, dan menunggu kedatangan kita di yaumil qiyamah untuk bersamanya dalam surga. Amin. Salawat dan salam. Ayo yang laki-laki, bro, nengok sini. Tidak ada yang berbicara. Kenapa? Karena kalau kita berada di majelis ilmu, kita dengarkan kajian, maka malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk kita semua. Mari kita bersolawat kepada Nabi. Setiap hari selepas solat, minimal solat 5 waktu, kita ucapkan solawat kepada Nabi. Kenapa? Nabilah yang akan mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan legalitas dari Allah Ta'ala. Semoga semua kita dimasukkan dalam surga. Bahkan sampai detik nyawanya yang terakhir, Nabi Muhammad tidak menanyakan siapa anaknya, bagaimana kondisi anaknya, bagaimana kondisi istrinya. Tetapi yang beliau tanyakan adalah man li ummati ba'di. Siapakah yang akan diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengurus umatku setelah aku meninggal dunia? Pantas tidak kita berselawat kepada Nabi? Sayang tidak kita kepada Nabi? Jangan pernah lupa Nabi. Jangan pernah tinggalkan Nabi dalam sejarah kehidupan kalian. Pelajari sejarahnya, baca selawat kepadanya, dan rindu akan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga hari ini, karena kita rayakan memperingati maulidnya Nabi dengan tradisi yang biasa. Tadi baca mak surat ya. Sebelumnya baca apa? Al-Quran, baca doa. Dan sekarang sudah masuk dalam tausiah, yaitu majelis taklim ilmu pengetahuan agama. Tujuan kita adalah untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. InsyaAllah tanggal 6 nanti akan diadakan acara. Semuanya ini akan terbungkus sebagai sebuah perjuangan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga berkumpul kita di MSN 1 ini. Kelak Allah akan kumpulkan kita di yaumil qiyamah. Duduk kita berjumpa dengan Nabi, menatap wajahnya, menggenggam tangannya, memeluk tubuhnya, melepaskan rindu yang selama ini terbenam dalam hati kita semua. Kelak kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang Ustadz muliakan, Bapak Kepala Sen Negeri Loksmawe, kepada seluruh Dewan Guru, sahabat saya Bapak Andi, mana beliau? Yang penting dengar. Dan seluruh Dewan Guru, staf yang Ustadz muliakan, yang Ustadz banggakan, adik-adik sekalian. Alhamdulillah selepas bulan Ramadan kemarin, pada pagi ini kita dipertemukan kembali. Masih kenal dengan Ustadz? Nama Ustadz Taufikur Rahmi, SE-MPD. Ada yang sampaikan dulu apa itu SE, Ustadz? Sarjana error, saya bilang. Tapi bukan, sarjana ekonomi. Yang selanjutnya Ustadz perkenalkan diri. Ayo yang laki-laki, mau dengar Ustadz sampaikan? Nah, Ustadz sering isi kajian di Masjid Jami. Ustadz merupakan pimpinan Ma'had An-Nahla Kota Loksmawe yang sekarang bertempat di Muara 1 Batupat Timur. Yang selanjutnya Ustadz punya istri 1. Tidak ada rencana untuk mendua. Kenapa laki-laki? Karena setia pilihan semata. Kenapa Ustaz tidak mau mendua? 1 saja, capek dibuat. Nah, ini sebelum Ustaz ceramah tadi udah ditanya sama Umi. Abi, sayang. Istri Ustaz panggil sayang ke Ustaz. Ada masalah? Enggak. Abi ceramah di mana? Di MSN.
MSen kalau setahu Umi itu banyak siswi lah, banyak yang perempuan, gurunya juga banyak perempuan. Abi ingat Umi ya. Kenapa jangan pernah engkau lirik wanita yang lain? Sambil berangkat, Ustadz angkat tangan, siap komandan. Di lidah, di hati kita tengok dulu. Tapi tidak. Sudah, Ustadz juga punya akun media sosial. Nah, YouTube Taufikur Rahmi Official. Di subscribe. Jangan lupa like, share kepada kawan-kawan. Punya TikTok namanya Tengku Taufik An-Nahla. Followernya sudah 21.000. Di follow, Ustadz tidak di follow back, DM, insyaallah akan di follow back. Ada Instagram Tengku Taufikur Rahmi. Ada Facebook. Facebook itu orang-orang yang sudah tua, ya. Yang muda-muda pasti nggak ada Facebook, ya. Facebook Abi An-Nahla ataupun Tengku Taufik. Semua di follow, kalau memungkinkan di share. Kenapa? Berbagi dakwah di media sosial. Sudah bisa kita mulai yang laki-laki? Dah. Hari ini momentum apa ceramah? Berapa menit, berapa jam? 5 jam, 2 jam. Kalau 5 jam kalian duduk yang rapi, Ustadz pulang. InsyaAllah selama kurang lebih durasi 1 jam, kurang lebih kita akan bersama di sini untuk mengulas balik bagaimana ibrah dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad. Siap tidak? Siap tidak kita untuk mengenang Nabi Muhammad? Semoga beliau mempersaksikan, menyaksikan bagaimana kecintaan kita pada pagi yang berbahagia ini. Terlebih dahulu kita awali dengan selawat kepada Nabi sebagai upaya untuk mengembalikan semangat kita. Ayo, tidak ada suara yang keluar selain selawat kepada Nabi Muhammad. Mari kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi. Siap tidak? Sallallahu wasallam Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammad. Coba diam yang perempuan, kita mau dengar laki-laki. Ini nampaknya laki-laki banyak ngomong, harus diganti jenis kelaminnya. Nah, coba laki-laki dulu, semangat selawatnya. Selawat kepada Nabi, bukan kepada orang lain. Sallallahu Nah, coba diam dulu. Yang tidak bersolawat tanda saja, berarti belum cinta kepada Ulang yang laki-laki. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi. Ayo kita yang perempuan kalahkan mereka. Sallallahu Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi
Ayo sama-sama yang terakhir. Muhammadin wa sahbihi. Nah, jangan pernah lupa untuk berselawat kepada Nabi. Kenapa Ustadz? Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mulia. Mau dengar biar Ustadz sampaikan? Dulu pernah ada seorang Nabi yang bernama Musa. Kenal dengan Nabi Musa? Kenal dengan Nabi Musa? Kapan jumpa? Nabi Musa pernah berkata, saat beliau ingin menghadapi Fir'aun yang bejatnya kepalang tangguh. Fir'aun itu bejatnya melebihi anak-anak begal sekarang. Bejatnya melebihi anak-anak yang terjebak dalam komunitas tawuran. Kenapa? Karena Fir'aun mengakui, mendeklarasi dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa tidak sanggup untuk berjumpa dengan Fir'aun. Kenapa? Karena kalimat Fir'aun ini membuat hatinya Nabi Musa sangat sakit. Mana contohnya Ustadz? Misalkan jumpa sama seseorang yang Fir'aun tidak suka, apa dia sampaikan? Coba pisahkan tubuhnya dengan kepala. Jahat tidak? Jahat. Sangat sadis, sangat tragis. Kalimat-kalimatnya tidak sanggup didengarkan oleh Nabi Allah Musa. Sehingga beliau saat ingin berjumpa dengan Fir'aun mendoakan, meminta kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri. Apa maknanya? Ya Allah, lapangkan dadaku untuk menerima cemoohan, untuk menerima kalimat-kalimat sumpah serapah yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Artinya Nabi Musa saat ingin berhadapan dengan Fir'aun, beliau meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbeda kasus dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjumpa dengan Abu Lahab, berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal pernah menempeleng kepala Nabi Muhammad, dipukul kepala Nabi di atas bukit Safa, jatuh Nabi ke bawah, keluar darah, masuk Islam Hamzah. Sebegitu bejatnya Abu Jahal. Nabi Muhammad berjumpa dengan Umayyah bin Khalaf yang pernah menyiksa Bilal bin Rabah, diucapkan kalimat sumpah serapah. Apa yang terjadi? Nabi tidak mendoakan, tidak berdoa kepada Allah, tapi Allah menjaminkan Nabi Muhammad dilapangkan dada. Mana ayatnya Ustaz? Alam nasyrah laka sad. Ketahuilah wahai Muhammad, apakah kami telah melapangkan dadamu. Apa perbedaannya Ustaz? Nabi Musa meminta kepada Allah, Nabi Muhammad tidak meminta, tetapi diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo yang laki-laki, adik-adik sekalian, Nabi Muhammad sebelum hadir ke dunia ini, beliau sudah disebutkan namanya 30 generasi sebelumnya. Nabi Ibrahim saat mendirikan Ka'bah, kita cerita ilmu sedikit. Nabi Ibrahim saat mendirikan Ka'bah bersama Nabi Allah Ismail, apa yang beliau doakan? Ya Allah, ya Rabbi, wab'as fihim rasula. Bangkitkan di tempat yang dekat dengan Ka'bah ini seorang nabi dari kalangan mereka. Dalam survei yang kalian harus pelajari, tidak ada satu nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Doa Nabi Allah Ibrahim. Saat datang orang berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Allah Isa, engkau adalah nabi terakhir. Ciri-cirimu sebagaimana diceritakan dalam kitab Taurat. Apa beliau sampaikan? Bukan, akan datang seorang nabi bimba dismuhu Ahmad. Akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Muhammad. Maka hari ini adik sekalian, kita harus bangga dengan keberadaan diri kita sebagai umat Muhammad. Kenapa? Karena Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala dan dibanggakan oleh seluruh para anbiya dan para malaikat yang berada di langit. Setiap hari harus sibuk kita dengan bersolat. Ayo yang laki-laki, sehari semalam berapa kali bersolawat?
Jawab. Yang perempuan berapa kali? Minimal 1000. Sanggup tidak? Sanggup tidak? Tidak banyak. Satu waktu sholat 2 kali 5 1000. Selawat minimal setelah sholat 200. Jangan sibuk dengan lagu-lagu. Ini ada yang suka lagu pop. Ada yang suka lagu pop tentang cinta. Sedang main setiap hari kita dengarkan lagu pop yang dinyanyikan. Bagaimana Ustaz? Aku yang mengajakmu pacaran, yang mengajakmu jadian, mengarungi suka duka cinta. Oh, yang laki-laki, kami tidak suka lagu pop. Berselawat nggak mau Ustaz, apa juga? Muskurani ki wajah tumho. Disambung sama kawannya. Gungunani ki wajah tumho. Datang guru pula yang suka lagu India. Disambung jia jaina jaina jaina. Satu lokal or piari. Jangan sibuk dengan lagu indie. Jangan lupa bersolah. Ada yang suka lagu dangdut. Seperti mati lampu. Akan disambung ya sayang. Jangan pernah lupa untuk bersolah. Minimal sehari semalam 1000 kah? Banyak Ustadz. Jangan. Kalau ada kawan yang datang untuk ghibah ke kita, datang dia, hey, hari ini ada berita trending topik. Jangan. Bagaimana juga Ustadz? Sallallahu ala Muhammad. Makin gencar dia ghibah, sallallahu ala Muhammad. Makin gencar dia sampaikan berita terhadap orang, datang ke kupingnya teriak besar-besar, sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa kepada Nabi. Jangan sibuk dengan yang lain. Sekarang Ustaz tanya, yang laki-laki nama ayah Nabi siapa? Yang perempuan nama ibu Nabi siapa? Ada yang nama Aminah masih? Ada? Yang perempuan ada yang nama Aminah? Ada di sebuah sekolah. Nama Aminah. Dipanggil sama ibu guru. Aminah. Enggak dijawab. Aminah. Enggak dijawab. Kali ketiga ibu panggil. Aminah. Bangun dia. Dekat dengan ibu. Disampaikan. Bu, jangan panggil saya Aminah. Kenapa? Malu, Bu. Siapa juga dipanggil? Dik Mimi. Yang laki-laki Ibrahim. Nggak diangkat. Ada yang nama Ibrahim? Ada yang nama Ibrahim? Nggak diangkat. Bu, jangan panggil saya Ibrahim. Siapa juga? Bram. Zakaria, jangan dipanggil Zakaria. Siapa juga? Jay. Yang perempuan Aisyah, jangan Bu, malu. Siapa juga? Iis. Jangan. Tetap bangga dengan nama-nama Islam. Anaknya Atta Halilintar, siapa namanya? Anaknya Oki Setiana Dewi, siapa namanya? Maryam. Artis saja sudah mengembalikan nama-nama yang Islami dulu. Kenapa kita mesti marah? Kenapa kita mesti malu? Kita nengok nama anak sekarang kadangkala salah kaprah. Nama siapa nama adik? Nama saya Ustadz Priscilia Markuten. Yang laki-laki siapa nama? Robert Marke. Ada Marke ujung. Panggilannya siapa? Marke. Kadangkala bukan salah orang yang punya nama, salah orang yang Kembali kepada topik.
Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai nabinya kita semua sebagai umatnya. Sekarang Ustaz sampaikan sedikit. Sekarang banyak anak-anak perempuan dan laki-laki yang sudah salah kaprah. Dulu diangkat harkat martabat kita oleh Nabi Muhammad. Laki-laki dulu yang lemah hidup seperti sistem rimba, yang lemah ditindas oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Yang perempuan, lebih tragisnya lagi, mereka tidak diizinkan untuk hidup. Lahir anak perempuan dibunuh masa Nabi, masa jahiliyah. Sedangkan masa Nabi Musa, anak laki-laki yang dibunuh. Kenapa? Takut Fir'aun. Sekarang orang perempuan sudah tidak lagi menghargai perjuangan yang pernah dibawa oleh Nabi. Kenapa Ustaz? Banyak anak perempuan yang tampil di media sosial, lebih-lebih di Aceh, tidak lagi menggunakan jilbab. Betul tidak? Live di TikTok, buka akun di TikTok. Saat buka HP, pertama kalimat yang diucapkan tidak ada lagi salam. Apa yang disebutkan? Halo guys. Live di TikTok, apa yang diceritakan? Diceritakan aib-aib, diceritakan masalah-masalah privasi, diumbar. Bahkan Ustadz pernah temukan satu PK itu tanding antara seorang dengan orang yang lain di TikTok. Artinya ada konsekuensi, ada satu sanksi yang diberikan siapa yang kalah. Ada hal yang membuat hati kita miris, adik-adik sekalian. Tahu apa sanksinya? Kalau perempuan kalah, disuruh buka tali BH-nya keluar. Dan itu terjadi. Siapa Ustadz? Oh, mungkin Ustadz bukan di Aceh, anak Aceh, ngomongnya bahasa Aceh dan tinggalnya di Aceh. Tega dia mengumbar hal-hal yang menyudutkan kehidupan kita di Aceh. Udah habis? Belum? Lanjut. Ada lagi tahun 2022 saat dirazia, ada beberapa perempuan yang terjaring dalam razia di sebuah tempat di ibu kota. Kapan itu? Tengah malam. Siapa? Perempuan. Apa yang mereka lakukan? Rupanya 15 orang yang terjaring dalam razia tersebut, mereka sedang kuliah di sana. Ada pesta minuman keras. Yang laki-laki, Ustadz cerita 1 bulan yang lalu, satu malam minggu, ada seorang anak, ada 2 orang anak dari Biren. Mereka datang ke Kota Luk Semawe, ingin bermain, ingin melihat suasana Kota Luk Semawe. Setiba di simpang Rancung, jalan masuk ke Dayak Ustadz, apa yang terjadi? Dihalau mereka oleh 9 pemuda. Siapa? Geng motor. Yang di tubuh mereka ada celurit, yang mereka bawa pedang, yang mereka bawa senjata tajam. Dihalau mereka masuk ke jalan Rancung, tepatnya lewat kantor camat, lewat lapangan bola jalan Rancung. Di depan kantor camat dieksekusi mereka. Apa yang terjadi? Turun, disampaikan sama pemuda yang 9 tadi. Akhirnya dikeluarkan celurit. Alhamdulillah, saat dikeluarkan celurit, yang satunya lari ke tambak, kalau bahasa kita ke nehen, yang satunya lagi lari ke Dayak Ustadz. Disambut sama Ustadz Fauzan Azimah, diantarkan ke polsek setempat di dekat pajak subuh. Saat itu dilapor ke polisi. Akhirnya besok pagi 9 pemuda begal tersebut diantarkan, dijemput masuk dalam jeruji besi di Polres Kota Luk Semawe. Siapa? Anak-anak Kota Luk Semawe. Bukankah dalam bulan Ramadan dulu, ingat kalian yang terjadi di depan Barah, warkop kopi itu yang di Jalan Sakinah, yang ditebas mulut seorang anak penjual arloji. Kawan Ustadz namanya Pak Daniel punya anak. Akhirnya harus diopname di ruang ICU. Masuk dia dalam
dioperasi sampai beberapa hari baru siuman. Tebelah bibirnya luar biasa. Ulah siapa? Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang berada di kota Luxema. Jangan sampai itu hadir dalam kehidupan kalian. Ini saat pergi ke sekolah pengen jadi kepala geng. Ada tidak? Di MSN ada kepala geng? Ada tidak yang preman? Ada tidak yang masuk dalam komunitas tawuran? Betul. Ini kepala geng, kalau kita lihat adik-adik nampak dia. Wajahnya hitam. Rambutnya keriting. Giginya kuning, tidak pernah digosok. Itu saat diangkat ketiaknya keluar kecoa. Kenapa? Biar nampak kepala geng. Jangan. Siap untuk tidak pacaran. Yang laki-laki siap untuk tidak pacaran. Betul. Karena kita perempuan dan laki-laki, hadir Nabi Muhammad, diangkat harkat martabat oleh Nabi. Ayo. Walaupun masih MSN, sekarang Ustaz lihat anak SD saja sudah bisa make up. Ya kan? Kalian yang perempuan jangan sibuk dengan skincare. Jangan sibuk pakai lipstick. Ya. Ini datang ke sekolah pagi-pagi, dilihat sama guru, jangan make up. Jangan urusan saya, Bu. Urus saja ibu sendiri. Padahal ibu tersebut sayang kepada kita. Kenapa? Wajahnya di make up putih, rupanya tangannya warna hitam. Bahaya anak sekarang. Ada lagi ibu-ibu yang giliran kadang-kala anak-anak ikut ibunya, yang giliran pergi ke pesta, itu baru make up, diambil warna merah, dioleskan ke wajahnya, diambil warna hitam, ditaruh di alisnya. Setelah dipoles dan dioles, dibuka matanya, pas dinengok nampak lutung kasarung. Pergi ke kondangan, minta izin sama suami, minta izin sama orang tua, datang ke kondangan dan tempat mengerjakan tugas bersama kawan-kawan. Setiba di sana, pulang sore, hujan, menetes air hujan di atas kepalanya, jatuh air hujan semuanya, berkumpul make up tadi di satu tempat. Pulang ke rumah jam 8 malam. Setiba di rumah, dibuka pintu sama suaminya, mati lampu pula. Saat dibuka pintu, rupanya ditengok sama suaminya. Apa yang dibaca? Allahu la ilaha illahu. Kenapa? Dianggap hantu, rupanya istrinya. Jangan sampai itu hadir dalam kehidupan kalian. Kalau hari ini ada abang-abang di MAN, ada abang-abang di perkuliahan, ada mahasiswa yang hadir berkata kepada perempuan-perempuan yang ada di MSN, "Dek, buktikan cintamu kepada aku." Apa bang? Saya cuma sanggup buat seperti ini aja bang. Ini ada yang laki-laki di sekolah, di mahasiswa, di kampus, pergi ke sekolah cepat. Masuk sekolah di sini jam berapa? Pukul berapa? 7:15, 7:20. Ada yang pergi ke sekolah jam 7 belum dibuka pagar udah sampai. Kenapa? Cuma pengen melihat lirikan mata si abang. Jangan sampai orang di MSN seperti itu. Kalau datang laki-laki berkata, "Dek, tolong buktikan cintanya adik kepada abang." Bagaimana? Biarkan abang pegang tangan adik bang. Jangan abang pegang tangan adik sebelum abang pegang tangan ayah adik. Ini yang laki-laki juga demikian. Jangan terlampau jatuh cinta sekarang karena ada waktunya. Ini kita lihat panggilan di HP, baby. Nah, yang laki-laki juga ada panggilan baby. Pulang ke rumah, bunyi HP di atas meja, ditelepon,
kita sedang mandi, dilihat sama mama, disampaikan oleh mama dan ayah, "No, HP berbunyi, ada telepon." "Siapa, mak?" "Sudah 10 kali." "Siapa?" "Babi telepon." Orang tua mana ngerti bahasa Inggris ya. Panggilan baby. Ada lagi yang paling unik, mama papa. Kalau disingkat jadi pap. Mama papa. WA, "Bagaimana keadaanmu, ma?" Dijawab sama satu lagi, "Alhamdulillah baik, pa." Akhirnya di bawah ditulis, "Ma, izinkan papa main kelereng dulu." Main kelereng. Rupanya dilihat baru kelas 6 SD. Panggilan mama papa. "Oh Ustadz, kami tidak main panggilan mama papa. Sekolah di MSN siapa juga?" "Abi Umi." Nah, jangan pacar, jangan sibuk dengan kemaksiatan. Ingat, Nabi hadir mengangkat harkat martabat perempuan, terutama kita semua. Maka jaga diri adik-adik sekalian. Dari sekarang sampai ke depan, kapan kalian baru pacaran? Setelah menikah. Kan enak kalau datang MC berkata, "Acara berikutnya sungkeman, salam takzim dari istri kepada suami." Datang kita yang perempuan memberikan tangan kepada suami, mondar-mandir, mundur dan maju. Kenapa? Karena tidak pernah memegang tangan laki-laki yang lain. Enak tidak? Nah, ada orang yang bertanya, "Ustadz, kenapa perempuan Islam ini disuruh bungkus tubuhnya, disuruh tutup auratnya?" Jawaban simple. Bagaimana? Contohnya seperti 2 permen. Yang satu kita buka, kita campakkan ke lantai. Yang satu masih terbungkus, kita campakkan ke lantai. Kalau kita dianjurkan untuk memilih, yang mana kita pilih? Yang masih terbungkus. Begitu juga wanita muslimat. Nanti mereka akan dibuka kulitnya oleh siapa? Mereka yang hadir di depan Bapak KUA, yang mengucapkan, "Saya terima nikahnya bla 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 bla." Bukan Bang Roy, bukan Bang Boy, bukan Bang Robert. Ini kalau datang Bang Roy, Bang Boy, Bang Robert ke rumah, diminta izin sama mama, "Mak, Bunda, ada Bang Roy, di sini." "Hah? Bang Akub ada?" Dah, kalau misalkan diminta izin ke rumah, "Ayo dek kita main." Jangan. Tapi banyak Ustadz dapatkan sekarang, lebih-lebih di tempat kita Kota Luksumawe, ada orang tua yang mengizinkan anaknya pergi dengan lawan jenis, apalagi pakai kereta yang tinggi belakangnya. Apa nama apa? R berapa? Ya terserahlah kalian. Coba bayangkan datang Bang Boy menggunakan kereta yang belakangnya tinggi sedikit. Kalau ada polisi tidur, keretanya direm, apa yang terjadi? Yang pertama, Bang Boy itu punya iman sedikit. Setelah polisi tidur itu hilang imannya. Rencana cuma pergi ke dekat pesisir pantai Jomblang, akhirnya entah masuk kemana sampai ke Pulau Semadu sana. Pulang jam 8 malam. Setiba di rumah, Dek Prisil mulai menangis. Datang Dek Prisil ke hadapan mamanya, "Mak, adik menyesal. Kenapa nggak bisa kuutarakan dengan kata-kata? Sampaikan dulu. Kenapa?" Rupanya main dengan Bang Boy. Akhirnya, "Mak, bola masuk gawang, Mak." Siapa yang malu? Siapa yang malu? Perempuan. Maka hari ini jaga diri. Wala taqrabuz zina.
Jangan dekat dengan Z. Berhenti pacar. Say no to love. Katakan tidak pada cinta kita jangan pernah terbagi. Cinta kita hanya cinta yang pasti, cinta yang bersumber dari nurani, dengan sepenuh hati. Untuk siapa Ustaz? Hanya untuk ilahi, dan kepada Rasul Muhammad sebagai seorang nabi. Jangan cintai selain nabi, jangan cintai selain Allah, terutama dalam kondisi pacaran cinta monyet. Paham? Yang pertama, Nabi mengangkat harkat martabat perempuan. Yang kedua, terapkan keikhlasan dalam kehidupan. Ini Ustaz mau tanya, kalian di sini ada hafal Quran tidak? Berapa juz? Hah? Dah. Yang laki-laki berapa juz sudah hafal Quran? Coba diam, Ustaz tanya sekarang, sambung boleh? Coba sambungkan ayat berikut ini. Inna lil muttaqina mafaza. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Udah. Mantap. Satu, ingat satu. Sekarang kita tanya perempuan. Sambung. Qul huwallahu ahad. Keren. Udah. Satu sah. Sekarang tanya alam sama laki-laki. Kaf ya sad. Sebagian yang bisa. Dah, berarti satu sama. Sekarang kita tanya sama perempuan. Sambung ayat berikut ini. Oke, Ustadz, itu tadi surah Maryam panjang, Ustaz, kami nggak bisa. Ya udah, kita tanya sama perempuan surah terpanjang dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Pandai perempuan. Banyak baca Al-Qur'an. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ingat, kesini ada yang sekolah dikasih duit sama mama. Ada yang diiming-imingkan kalau tamat MSen nanti, kalau mau masuk MSen saya beli kereta, ada. Jangan menuntut ilmu kalau bukan karena Allah. Menuntut ilmu ini karena Allah, harus ikhlas. Dalam Safwatut Tafasir disampaikan bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad fi ikhlasihi, pada keikhlasannya. Ayo adik-adik, Nabi dalam membawa ajaran Islam ini ikhlas tidak kira-kira? Buktinya mana Ustaz? Nabi punya nomor rekening enggak? Tidak. Nabi Muhammad tidak pernah meminta imbalan kepada Allah. Nabi Muhammad membawa ajaran Islam selalu dengan keikhlasan. Dicaci, dihina, dimaki, dilempari kotoran onta, tapi Nabi Muhammad tetap bersikukuh untuk menjalankan fitrah Islam. Bukan ikhlas seperti orang sekarang. Ini paling sering kita dapatkan perbedaan keikhlasan pada sholat tarawih. Saat bulan Ramadan ada sholat tarawih tidak? Berapa jumlah rakaatnya? Ada yang 20, ada yang 8. Tapi yang paling unik, sholat tarawih itu banyak orang pilih imam. Dilihat malam ini siapa imamnya, malam besok siapa imamnya. Oh, malam ini Ustadz Taufik lumayan cepat pergi ke masjid. Lebih-lebih di Masjid Jami, Ustadz Ali Al-Farabi cepat sedikit datang ke Masjid Jami. Ada kejadian ibu-ibu di daerah Ustadz pilih-pilih imam.
Datang ke masjid, ditengok, oh malam ini enak sedikit. Imamnya cepat, tertulis rapi, namanya Ustadz Ali, beliau cepat. Rupanya setiba di masjid, Ustadz Ali berhalangan, diganti sama Ustadz Romi. Ustadz Romi bacaannya aman, lambat, tenang, hafal Quran 30 juz, takbirnya saja 1 menit. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang datang tadi karena pengen imamnya cepat, mulai tidak enak hatinya. Ini kayaknya agak lain sedikit imam. Datang baca Fatihah, imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti Qori Darwin Hasibuan. Dalam hati ibu-ibu tadi bergumam, kayaknya malam ini jam 12 kita pulang. Baca ayat di rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Rakaat pertama Yasin. Ibu-ibu tadi bergumam dalam hatinya, jam 5 subuh kita pulang. Akhirnya rakaat kedua, dibaca ayat pelan-pelan, disambung Fatihah, dibaca Fatihah pelan-pelan. Akhirnya baca ayat di rakaat kedua. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil surah Kahfi. Satu jam 2 rakaat. Akhirnya ibu-ibu balik kiblat, disampaikan, tidak sanggup saya sholat di masjid ini, imamnya lambat, saya pulang. Didengar sama imam, beliau pulang. Malam besok datang ke Menasah, rupanya tidak lagi sholat di masjid jami, datang ke Menasah. Setiba di Menasah, beliau takbir, didengarkan Fatihah imam, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya bertanya, kayaknya sama irama imam malam kemarin sama imam malam ini. Rupanya imam malam kemarin di masjid, malam besok jadwalnya di Menasah. Datang beliau, dilihat. Akhirnya setelah 2 rakaat protes, Pak Imam, apa di Lok Sumawe ini nggak ada imam lain? Kenapa mesti Anda selalu kemana yang saya pergi? Cepatlah sedikit. Didengar sama Bapak Imam, disuruh cepat, beliau tancap gas, dirubah pola, baca Al-Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai waladdallin. Kan nampak kalau cepat pasti semangat. Dijawab sama anak-anak di belakang sedang main, tancap gas Pak Imam, seperti simpati star, seperti high ace. Akhirnya Pak Imam ingin membaca surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Surah apa? Surah apa? Datang imam baca, Bismillahirrahmanirrahim, inna, lupa pula imam, inna, 5 menit masih inna. Datang anak-anak di belakang, inna, disambung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Tidak. Ibadah karena pilih-pilih imam. Ikhlas itu mengerjakan sesuatu, tidak pernah mengharapkan imbalan dan menikmati setiap proses. Belajar menuntut ilmu, ada guru yang memberikan tugas, ada guru yang lumayan killer, ada guru yang lembut, lewati dengan penuh keikhlasan. Orang yang berjalan dengan keikhlasan akan menuai keberhasilan. Jangan seperti ikhlasnya orang baru nikah, depan mertua ditanya sama ibu mertua, bagaimana kabarmu nak? Itu kalau menantu di depan mertuanya pengen nampak orang yang baik, pengen nampak orang yang soleh,
Pengen nampak orang yang alim, dijawab sama menantunya, alhamdulillah bu, baik. Al-Fatihah waladdallin alihbata saged mak. Dijawab. Akhirnya ibu mertuanya datang ke rumah-rumah menyampaikan, bu, menantu saya alim, seperti siswa-siswi di MC, ya kan? Semua bintang surga yang ada sholat dan ibadah. Bu, menantu saya alim. Pak, menantu saya alim. Hari ini hari apa? Diundang sekali sama imam besar masjid untuk azan Jumat karena menantunya alim. Datang menantunya ke masjid. Sebelum datang menantu, mertua yang laki-laki duluan datang. Jam 8 sudah standby di masjid karena menantunya azan. Datang di azan sama menantu, dilihat ada mertuanya, akhirnya grogi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang mertua, sampaikan, bisik ke tetangga, bisik ke orang samping, hai, menantu saya azan, orangnya alim. Akhirnya hayal Allahu Akbar. Wajah bapak tadi merah, akhirnya putih seperti orang mati tidak punya darah. Karena beliau punya mental maju. Silap ada di kota-kota besar. Disampaikan hadis pula, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat lupa dan salah. Menantu saya sekali salah biasa. Dulu azannya di Masjid Baitur Rahman, dulu azannya di Masjid Islamic Center. Oke, silap. Diundang besok untuk sholat jenazah. Sholat jenazah datang beliau pakai sorban 4 meter, diputar sorban 4 meter. Setelah dilihat, hilang mata satu. Datang sholat jenazah, takbir pertama, Allahu Akbar. Mertua perempuannya bisik kepada orang lain, itu mantu saya yang jadi imam seperti syekh di Arab. Allahu Akbar kedua, ruku' dia. Salat jenazah ruku'. Mayit bangun. Disampaikan sama mayit, bro, salat jenazah tidak ruku', tidur lagi. Akhirnya mertuanya malu, membungkus dirinya sambil berjalan. Beliau berkata, kupikir ulama, kupikir orang yang alim, rupanya buaya darat pula. Kenapa? Ingin tampil soleh di depan mertua, padahal tidak ada apa-apa. Itu bukan implementasi keikhlasan. Satu sedekah yang kita berikan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ini untuk maulid ada nyumbang tidak? Ada nyumbang tidak? Hah? Ada. Ikhlas berapa? Seikhlasnya. Lihat dalam kantong, pilih yang gambar Bapak Soekarno. Ini kalau ada orang minta sedekah lewat celengan depan kita, lewat, kita hentikan celengan tersebut, kita ambil uang. Ada berapa lembar? Ada 10. Kita buka, gambar Bapak Soekarno, taruh ke saku balik. Yang warna biru masuk lagi, yang warna hijau masuk pula, yang warna merah masuk, yang warna oranye masuk, yang gambar Patimura, itulah yang kita sedekah. Berapa? 1000. Jangan perbanyak sedekah dengan ikhlas, karena Nabi Muhammad mempraktikkan menjalankan Islam dengan penuh keikhlasan. Masih sanggup dengar? Yang laki-laki masih sanggup dengar? Dah, yang terakhir Ustaz sampaikan. Panjang walaupun terakhir, 1 jam lagi. Akhlak yang paling penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dulunya. Apa itu? Kalau kalian harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama
Ayo Ustaz tanya, berapa derajat seorang ibu dibandingkan derajat seorang ayah? 3K. Saat ada seorang sahabat bertanya, liman ahaqqu abarru ya Rasulullah, kepada siapa yang paling berhak aku berbakti ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ummuka, ibu. Summaman ya Rasul, kemudian siapa? Ummu, ibumu. Summaman, ummuka, ibumu. 3 kali disebut ibu, sekali disebut a. 3 ibu, 1 a. 3 orang ibu, 1 a. Betul? Enggak. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, kalau bisa sambung, dan membesarkanmu, darah dagingmu, air susunya, jiwa ragamu, kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Lanjut. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Berbakti kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu. Pernah Ustadz temukan sebuah cerita dikeluhkan oleh seorang anak perempuan. Apa yang terjadi Ustadz? Ada seorang ibu yang umurnya 80 tahun lebih, tinggal di dekat rumah anak laki-lakinya 2 orang yang sudah menikah. Anak perempuannya merantau ikut suami. Apa yang terjadi? Anak yang laki-laki tadi mencampakkan orang tua perempuannya, ditinggalkan di satu rumah, tidak pernah dijenguk, tidak pernah dilihat. Bahkan pernah satu waktu adik-adik sekalian, orang tua perempuan tadi sakit demam parah, menggigil kedinginan. Beliau tersungkur, tertidur lesu di atas tikarnya selama 3 hari. Tidak ada hadir anak laki-lakinya. Tidak hadir anak laki-laki yang di samping rumahnya untuk melihat keberadaan beliau. Anak perempuannya yang merantau karena tidak nyaman, karena tidak ada informasi, memilih untuk pulang. Setiba di rumah, dibuka pintu, dilihat orang tua perempuannya sudah tergeletak. Apa yang dilakukan? Dipegang tubuh ibunya, demam tinggi luar biasa. Diangkat tubuh ibunya oleh perempuan tadi, diletakkan di atas sepeda motornya, diikat dengan kain, dibawa ke tempat praktek dokter yang ada di Krungguku. Dengan berderai air mata, beliau menyampaikan, durhaka kamu bang, durhaka kamu bang. Kenapa orang tuamu engkau biarkan dalam penderitaan, kesakitan selama 3 hari? Coba bayangkan, kita hadir ke MSN ini berkat siapa? Jawab, ibu. Bukankah pagi ibu kita sudah bangun untuk masak makanan kepada kita? Sambil kita lihat buku, sambil kita mengerjakan PR, disuapkan nasi dengan penuh kelembutan dalam mulut kita semua. Kenapa kita tidak membayangkan membalas jasa mereka? Berdoa. Siap berbakti kepada orang tua? Siap sayang kepada ibu? Siap berbakti kepada kedua orang tua?
Orang yang berbakti kepada orang tua pasti akan masuk surga. Nabi Muhammad saja yang tidak memiliki orang tua, artinya cepat meninggal dunia, tetapi beliau menyampaikan dalam hadisnya bahwa kita akan dimasukkan surga kalau berbakti kepada kedua orang tua. Pernah satu waktu seorang sahabat pengen dapat titel syahid dalam peperangan. Dalam kitab Fathul Mu'in diceritakan, beliau tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya pengen berperang." Apa yang ditanya oleh Nabi? "Apakah engkau masih punya ibu?" Dijawab sama pemuda tadi, "Masih ya Rasulullah." "Kalau masih, pulang engkau berbakti kepada ibumu." Berperang bersama Nabi lebih hebat kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah membuat orang tua mengalirkan air matanya karena tingkah dan sikap kita. Ada tidak yang jahat sama orang tua? Ada yang sudah meninggal orang tua laki-lakinya, tunjuk tangan. Coba angkat tangannya. Yang yatim, Ustadz yatim. Ustadz yatim. Yang piatu ada. Apa yang harus kita lakukan? Doakan orang tua, karena doa seorang anak akan langsung diterima oleh Allah Ta'ala kepada orang tuanya, walaupun dia tidak soleh. Mudah-mudahan adik sekalian bermanfaat, karena Ustadz ada jadwal di kantor pajak jam 10. Sudah 1 jam kita bersama. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Tidak jumpa di alam nyata, minimal jumpa di alam media sosial.